Katanya dunia ini tuh makin kaya. Tapi kenapa banyak orang ngeluh gak punya uang, gak bisa beli rumah, gak bisa nabung, bahkan gak tahu besok makan apa. Lucu ya, dunia makin kaya tapi kita makin miskin aja rasanya. Makin susah banget. Menurut laporan dari Credit Suisse, jumlah miliarder naik 5 kali lipat dalam waktu 20 tahun terakhir. Lalu aset global udah tembus 500 triliun US dollar. Tapi tahu nggak, lebih dari setengah kekayaan itu dipegang sama 1% orang di dunia ini. Dan kamu mungkin salah satu dari orang yang kerja keras tapi nggak masuk ke 1% itu. Kamu udah kerja keras dari pagi sampai malam, banting tulang, nggak berhenti, ngelakuin banyak kerjaan, jilat sana sini, nelen ludah berapa kali udah, tapi masih nggak masuk dalam 1% itu. Kamu masih rebutan kupon gratis ongkir, diskon, promo. Tenang, ini bukan kamu yang rusak, tapi sistemnya emang udah rusak dari akar-akarnya. Kapitalisme katanya tuh ngebuka peluang untuk kita semua bisa punya peluang yang sama. Tapi kenyataannya kita hidup di dunia yang dibangun untuk memberikan kenyamanan untuk segelintir orang aja. Sisanya ya kayak kita ini kerja rodi. Bahkan banyak yang kerja nggak dapat apa-apa. Kamu tahu gaji honorer berapa? Ya segitulah. Makanya banyak yang harus kerja buruh kasar, buruh tani dan lain sebagainya lah. Ada satu waktu mungkin gaji kamu ya naik 5%. Udah seneng banget. Tapi kamu gak sadar kalau harga makanan udah naik lebih dari 20%. Gimana? Ngerasa makanannya lebih mahal? Buat kamu UMKM yang jualan, kamu ngerasa gak sih daya belinya juga anjlok? Terus kebutuhan sekarang makin naik, tapi peluang lari jauh sampai nggak bisa diikutin. Dan kalau kita miskin, kita disuruh kerja lebih keras. Seolah-olah kalau kita miskin itu tuh salah kita, men. Salah kita. Padahal ada orang yang dia nggak kerja, tapi uangnya bisa memperbanyak sendiri. Terus kamu mungkin masih ngumpulin uang digital untuk bayar pulsa, beli paket, lain sebagainya. Mungkin nyelot, aduh. Coba deh kamu pikir, kenapa pelajaran finansial itu tuh nggak diajarin ke kita waktu kita dari sekolah. Padahal setelah kita selesai sekolah, finansial itu adalah pelajaran yang harus kita kuasain. Itu penting banget buat kita bisa ngatur uang kita sendiri. Tapi kenapa nggak dikasih? Komen di bawah. Dan kenapa berita tentang ekonomi selalu diberikan istilah-istilah yang ribet banget. Seakan-akan tuh kayak susah banget buat dipelajarin. Dan akhirnya istilah-istilah ini bikin kita pusing, bikin kita puyeng. Kenapa? Komen di bawah. Kalau jawabanku ya, karena kalau kita nggak ngerti, ya berarti kita bisa nurut gitu aja. Kita suruh apa ya udah nurut aja. Itu kalau kita nggak ngerti. Tapi kalau kamu ngerti, kamu disuruh ngelakuin hal yang jelek, kamu suruh megang tai kambing juga nggak mau, men. Dan kalau kamu udah sibuk kerja, kamu udah nggak ada waktu buat nanyain, kenapa sih sistem ini tuh bikin kita susah? Nggak ada waktu buat itu. Kerja capek, udah kamu nggak ada waktu buat nanyain hal-hal kayak gitu. Aku selalu denger dimanapun ada narasi kayak gini nih. Kerja yang keras biar kamu sukses. Kalau patokannya itu kuli di sawah, pekerja bangunan harusnya orang pertama yang sukses, men. Padahal buktinya banyak yang nggak kerja keras bahkan bisa kaya. Tapi banyak yang kerja keras, apa hasilnya? Utang, terus pinjol, dan lain sebagainya lah. Terus kalau udah kayak gini, kita harus ngapain? Yang pertama yang bisa kamu lakuin, berhenti percaya sama apa yang kamu lihat di media sosial. Entah Instagram, YouTube, TikTok.
kamu berhenti percaya akan semua itu, terutama dari influencer-influencer yang kamu liatin tiap hari. Karena banyak influencer, motivator itu tuh cuma jual mimpi, padahal mereka hidup dari kamu. Kamu tahu nggak sih, orang yang ngasih kamu impian, kamu bisa sukses hanya dalam 3 bulan. Kamu bisa kaya cuma dari rumah, kamu bisa menghasilkan 10 juta hanya modal HP aja. Padahal mereka nyuruh kamu untuk ikut kelas mereka. Siapa yang bikin mereka kaya? Ya kamu itu sebenarnya. Bukan cara-cara yang mereka lakuin. Ya mungkin bisa lah cara yang mereka lakuin. Tapi faktor utamanya adalah ya dari kamu itu. Dari kamu yang pengen, yang udah beli mimpi yang dikasih sama mereka. Yang kedua, belajar. Dan bukan cuma tentang teori ekonomi. Tapi coba kamu belajar gimana uang itu bergerak, terus bagaimana sistem itu bekerja, dan yang penting gimana kamu bisa adaptasi, bukan bisa pasrah gitu aja. Lalu yang ketiga, ini sebenarnya penting banget dan sebenarnya ini dasaran orang Indonesia. Apa itu? Saling membantu. Kalau kamu cuma nunggu negara yang turun tangan buat ngebantu kamu, mungkin kamu udah jadi nggak ada duluan. Dan kalau ngebantu bisa mulai dari mana? Bisa mulai dari orang terdekatmu, terus bisa ke teman-temanmu, atau kalau kamu pengen gabung ke komunitas, ya cari aja komunitas komunitas yang bisa ngebantu kamu atau yang bisa kamu bantu. Atau coba komen di bawah kamu bisa apa atau kamu butuh apa. Di video ini aku tuh bukan pengen ngasih tahu tentang yang nakut-nakutin lah, bukan itu yang pengen gue kasih tahu. Tapi video ini ada agar kamu tuh bangun. Aku udah bikin beberapa video yang mungkin alah apa sih nggak ngerti lah apalah, mungkin masih penyangkalan buatmu. Makanya aku masih bikin video agar lebih menegaskan lagi. Akhirnya kamu ngerasa, oh iya aku harus tahu sih, aku harus belajar sih. Kalau kamu nggak pengen ketinggalan, coba tonton videoku sebelumnya aja. Mulai aja dari Trump. Karena videoku sebelum Trump itu tuh ngebahas tokoh yang bisa kamu pelajarin kisah hidupnya. Kalau kamu masih di sini dan dengerin sampai sekarang, artinya kamu masih mau tahu. Dan itu udah langkah pertama kamu untuk mengetahui dan aku harus ngapain ya ke depannya? Aku harus ngelakuin apa ya? Jangan sampai kamu ngerasa sakit setelah semuanya lewat. Lalu langkah ketiga, jangan sampai kamu ketinggalan dulu baru mau mulai. Oke, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kamu bisa ngikutin channel ini dengan subscribe dan nyalain lonceng kuningnya. Gratis, gak dipungut biaya. Terus aku tuh pengen di setiap videoku itu jadi tempat untuk diskusi, men. Siapa tahu ada orang yang lebih tahu dan kita bisa belajar dari situ. Jadi buat kamu, komen di bawah apa yang pengen kamu tanyain dan mungkin ada orang pintar di sana pengen bagiin ilmu ke kita semua. Komen di bawah yang banyak. Tanyain semuanya. Karena kita nggak akan berhenti di sini. Kita akan terus ngebongkar yang nggak kelihatan. Ini masih dunia. Mungkin kedepannya aku pengen fokus ke Indonesia. Dan kamu bisa jadi bagian dalam penjelajahan itu. See you di next video. Bye-bye. Bentar. Karena walaupun dunia makin kaya, jangan sampai kita tetap miskin. Bye-bye.